Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raditya Babus Pramana Putra dari kelas 1C dengan NIM 1503250052. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bina Bangsa. Di video ini saya bakal menyampaikan materi pengantar ilmu komunikasi sebagai bagian dari tugas UAS. Tugas ini dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Haji Putri Handayani SIKOM MIKOM. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Yuk langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, ada definisi komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan menciptakan pemahaman, mempengaruhi sikap, serta membangun hubungan sosial. Ilmu komunikasi juga mempelajari bagaimana pesan disusun, disampaikan, diterima, dan dimaknai dalam konteks sosial dan budaya. Komunikasi menjadi kebutuhan dasar manusia karena tanpanya komunikasi, interaksi sosial tidak dapat berlangsung secara efektif. Dan bab 2, ada tipe-tipe komunikasi. Komunikasi terbagi menjadi dua. Yang utama yaitu komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dalam diri sendiri, seperti berpikir dan memahami perasaan. Kalau komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung. Selain itu juga ada komunikasi kelompok, organisasi dan komunikasi massa. Dan bab ketiga membahas komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Kalau komunikasi vertikal terjadi antara atasan dan bawahan, baik dari atas ke bawah seperti instruksi dan kebijakan, maupun dari bawah ke atas seperti laporan dan masukan. Komunikasi horizontal terjadi antar individu yang memiliki kedudukan setara, misalnya antar pegawai dalam satu tim kerja untuk koordinasi dan kerjasama. Sementara itu, komunikasi diagonal terjadi antar individu yang berbeda unit kerja dan jabatan yang bertujuan mempercepat arus informasi dan meningkatkan efektivitas organisasi. Dan keempat, ada unsur-unsur komunikasi. Menurut Harold Laswell, komunikasi terdiri dari 5 unsur, yaitu siapa yang menyampaikan pesan, apa isi pesannya, melalui media apa, kepada siapa, dan dampaknya apa. Kelima unsur ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga bertujuan menghasilkan pengaruh dan pemahaman. Yang kelima, membahas komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alat utama, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa memungkinkan manusia menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi secara jelas dan terstruktur keefektifannya. Komunikasi verbal dipengaruhi oleh pemilihan kata, kejelasan pesan, intonasi, serta kesesuaian bahasa dengan konteks dan lawan bicara. Dan yang keenam, membahas komunikasi nonverbal, yaitu penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata. Bentuk komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur, intonasi suara, serta jarak fisik. Pesan nonverbal seringkali memperkuat atau bahkan mengganti pesan verbal sehingga berperan penting dalam membangun makna dalam interaksi sosial. Yang ketujuh, membahas komunikasi massa dan media. Komunikasi massa berlangsung melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet dengan audiens yang besar dan beragam. Media massa berfungsi sebagai sarana informasi pendidikan, hiburan, serta pembentukan opini publik, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Dan terakhir, ke-8, membahas human communication atau komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Human communication menekankan pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan antar individu, memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, serta menciptakan kerjasama sosial. Komunikasi manusia tidak hanya bertujuan menyampaikan pesan, tetapi juga membangun empati, kepercayaan, dan hubungan yang bermakna. Sekian penyampaian materi dari saya video kali ini. Semoga apa yang saya sudah sampaikan bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Kalau masih ada kekurangan dalam penyampaian, saya akan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak buat dosen pengampu dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Semoga kedepannya kita
bisa terus belajar dan berkembang lebih baik lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.